Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Mitra SPDI, biasa dipanggil Ibu Ran. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Topik pembelajaran pada video kali ini yaitu menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, pernahkah di antara kalian ada yang sudah membaca Quran surat tersebut? Ada apa pesan yang tersirat dalam Quran tersebut? Kemudian, sebagai pelajar, apa peran kita yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, tujuannya dalam pembelajaran kali ini, siswa mampu membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian siswa bisa mengetahui kaidah ilmu tajwidnya dengan baik dan benar, bisa mengetahui asbabun nuzulnya, kemudian bisa mengetahui manfaatnya, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita simak video pembelajaran kali ini. Dalil tentang berpikir kritis menurut Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Marilah kita bersama-sama membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Penerapan hukum tajwidnya adalah lafaz khalqis samawat. Hukum bacaannya yaitu idgham syamsiyah. Alasannya, alif lam diikuti huruf sin. Kemudian wal ar. Hukum bacaannya izhar qamariyah. Alasannya alif lam diikuti huruf hamzah. Qiyamau wa qu'uda. Hukum bacaannya idgham bigunah. Alasannya tanwin diikuti huruf wawu. Junubihim. Hukum bacaannya mad tabi'i. Alasannya doma diikuti huruf wawu mati atau sukun. Kemudian kosakata inna mempunyai arti sesungguhnya.
fi khalqis samawati, artinya dalam penciptaan langit. Wal ardi, artinya dan bumi. Wakhtilafil lail, artinya dan pergantian atau pertukaran malam. Wan nahari, artinya dan siang. La ayatin, artinya benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, artinya bagi orang-orang yang berakal sehat. Allazina yazkurunallah, artinya orang-orang yang mengingat Allah. Qiyama, artinya sambil berdiri. Wa qu'uda, artinya dalam keadaan atau sambil duduk. Wa ala junubihim, artinya berbaring. Wa yatafakkarun, artinya memikirkan atau merenungkan. Ma khalaqta, artinya tidak engkau ciptakan. Hadza, semua ini. Batila, sia-sia atau tanpa makna. Subhanaka, artinya maha suci engkau. Faqina, maka jagalah kami. Azabannar, artinya dari siksa api neraka. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191. At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa, dan turunlah ayat ini, Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Isi kandungan Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191. Ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang hanya diketahui oleh ulul albab. 3. Ayat 191 menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. 4. Tafakkur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar dan manfaat. 5. Tafakkur atau berpikir yang benar
juga melahirkan kedekatan kepada Allah, mengakui kelemahan makhluk, dan mengakui kekuasaan Allah, serta memperbanyak doa kepadanya. Manfaat berpikir kritis. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Kemudian menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kemudian semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Kemudian semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kemudian semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Kemudian semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Menerapkan perilaku mulia terkait dengan berpikir kritis. 1. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. 3. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. 4. Menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. 5. Menjadikan ayat-ayat kauniyah alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. 7. Membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. 8. Senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. 9. Senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerahnya. 10. Terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespons semua gejala dan fenomena alam yang terjadi.